Film keren yang menjadi penutup tahun 2022, Avatar: The Way of Water, akhirnya dirilis juga guys di bioskop. Ini adalah sequel dari film Avatar pertama 13 tahun lalu yang bakal membawa kita lebih dalam melihat kelanjutan cerita dari Jake Sully, planet Pandora, dan bangsa Na'vi. Di video kali ini kita bakal merangkum semua, dari mulai karakter, story, semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Avatar: The Way of Water. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Avatar: The Way of Water adalah film science fiction garapan James Cameron yang merupakan installment kedua dari franchise Avatar dan salah satu dari 3 film yang jadi sequel dari film Avatar yang dirilis tahun 2009. Film ini kembali didirect dan ditulis sama James Cameron, dibantu sama beberapa orang untuk mendevelop story-nya, seperti Rick Jaffa yang menulis film Rise of the Planet Apes, Amanda Silver yang menulis film Jurassic World, Josh Friedman yang menulis film War of the Worlds, dan Shane Salerno yang menulis film Ghost Rider. Selain itu, film ini juga diproduce sama Lightstorm Entertainment, perusahaan film independen yang dimiliki sama James Cameron yang udah membuat beberapa film seperti Terminator 2, Titanic, dan juga film Avatar. Dan film ini juga didistribusikan oleh 20th Century Fox seperti film Avatar pertama. Produksi film ini awalnya direncanakan buat dirilis di tahun 2014. Lalu di tengah perjalanan, ada penyesuaian rencana untuk 4 film Avatar selanjutnya, termasuk 3 film sequel dan 1 film prequel. Dan juga proses untuk mendevelop teknologi baru untuk memfilmkan scene-scene film ini secara sempurna. Film ini akhirnya diundur produksinya sampai ke tahun 2017, di mana produksi film Avatar 2 juga berbarengan dengan produksi awal dari film Avatar ketiga. Setelah 3 tahun produksi, proses syuting film Avatar 2 akhirnya selesai di bulan September 2020. Dan harusnya film ini dirilis di bulan Desember 2020. Tapi perilisannya beberapa kali diundur, sampai akhirnya dijadwalkan di tanggal 16 Desember 2022 dirilis secara global, dan 2 hari sebelumnya tanggal 14 Desember 2022 dirilis spesial di Indonesia. Film ini diketahui punya budget fantastis sekitar 350 sampai 400 juta US dollar yang membuat film ini menjadi salah satu film termahal yang pernah ada. Menyusul film seperti The Pirates of the Caribbean, On the Stranger Tides, Avengers Age of Ultron, dan Avengers Endgame. Selain itu, Avatar: The Way of Water ini juga menjadi salah satu film terpanjang yang pernah ada, menyusul film Avengers Endgame, King Kong, dan The Godfather 2, di mana film ini memiliki durasi sekitar 3 jam 12 menit atau 22 menit lebih lama dari film Avatar pertama yang berdurasi 2 jam 50 menit. Nah, film ini bakal punya cerita narasi sendiri yang berbeda dari film pertamanya, tapi tetap berada di universe dan jalur timeline yang sama. Di mana film ini bakal menceritakan bagaimana Jake Sully yang sekarang udah jadi bangsa Na'vi dan sudah berkeluarga bersama Neytiri dan punya 5 anak, yang terdiri dari 3 anak kandung dan 2 anak adopsi yang salah satunya adalah manusia. Tapi ancaman lalu datang dari pasukan RDA yang membuat Jake dan keluarganya harus menjadi pengungsi di suku air bangsa Na'vi bernama Metkayina. Disinilah Jake dan keluarganya harus bekerja sama untuk meyakinkan suku-suku Metkayina dan bangsa Na'vi yang lain untuk bersatu melindungi Pandora dari invasi pasukan RDA. Cast. Film ini kembali lagi dibintangi sama aktor dan aktris yang juga terlibat di film Avatar pertama, seperti Sam Worthington yang berperan sebagai Jake Sully, Zoe Saldana yang berperan sebagai Neytiri, Stephen Lang sebagai Miles Quaritch yang bakal dihidupkan lagi sebagai bangsa Na'vi. Lalu ada Joel David Moore sebagai Norm Spellman, saintis temannya Jack di film pertama. Lalu ada Carol Christine Pounder sebagai Moat, ibu dari Neytiri. Lalu ada Giovanni Ribis sebagai Parker Selfrid, Head Administrator RDA yang dideportasi dari Pandora. Lalu ada Dilip Rao sebagai Max Patel, salah satu saintis yang juga memberontak ke RDA. Si Journey Weaver yang bakal berperan sebagai Grace Augustine di salah satu footage, dan juga sekaligus dia memerankan anak adopsinya Jack bernama Kiri. Juga ada Matt Gerald sebagai Lily Wainfield, anak buahnya Miles yang juga dihidupkan kembali sebagai bangsa Na'vi. Selain itu, ada juga beberapa cast baru yang memerankan karakter bangsa Na'vi dari suku Metkayina, seperti Cliff Curtis yang berperan sebagai Tonowari, leader dari klan Metkayina. Kate Winslet sebagai Ronald, istri dari Tonowari. Lalu ada Bailey Bass sebagai Sireya, putri dari Tonowari. Philip Geljo sebagai Aonung, putra tertua dari Tonowari. Dan Dwayne Evan Jr. sebagai Roxo, salah satu hunter di kelompok Metkayina.
Selanjutnya di keluarga Jack ada Jamie Flatter yang berperan sebagai Neteyam, putra tertua dari Jack, Brittany Dalton sebagai Loak, anak kedua dari Jack, dan Trinity Bliss sebagai Tuktiri, anak termuda dari Jack yang berusia 8 tahun, dan Jack Champion sebagai Miles Socorro, anak manusia yang diadopsi sebagai anak di keluarga Jack bersama Kiri. Terakhir di kelompok RDA ada Eddie Falco sebagai General Frances Ardmore, kepala keamanan dari RDA di planet Pandora. Brennan Cowell sebagai Mick Scoresby, kapten dari kapal laut RDA di Laut Pandora. Lalu ada Jermaine Clement sebagai Dr. Ian Garfin, seorang ilmuwan laut yang bekerja untuk RDA, dan Michelle Yeoh sebagai Dr. Karina Mork, seorang saintis dari RDA. Character and Story. Avatar: The Way of Water bersetting 15 tahun dari film pertamanya yang sebelumnya mengambil set waktu di masa depan di sekitar tahun 2154. Di film pertamanya, planet bumi saat itu diceritakan mengalami krisis sumber daya alam yang membuat para manusia terpaksa mencari sumber energi baru di planet lain yang salah satunya adalah Pandora. Pandora sendiri adalah salah satu bulan dari planet Polyphemus yang terletak di sistem bintang Alpha Centauri dan terkenal karena kekayaan alam dan menyimpan sumber daya mineral langka yang bernama Unobtaurium. Pandora sendiri ditinggali sama bangsa Na'vi, spesies alien humanoid yang memiliki tinggi 3 meter dan kulit berwarna biru. Mereka hidup selaras dengan alam dan menyembah dewi mereka bernama Eywa. Eywa mengatur seluruh kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem di planet Pandora. Bangsa Na'vi sendiri terdiri dari beberapa suku yang punya ciri khas masing-masing, di mana di film Avatar 2 ini akan berfokus pada dua suku utama, yaitu Omaticaya dan Metkayina. Di universe Avatar, suku Omaticaya dikenal sebagai suku yang punya koneksi yang dalam dengan kehidupan hutan Pandora, juga punya kemampuan pengrajin yang hebat di bidang tekstil dan juga menenun. Suku ini sendiri dipimpin sama Jack Sully sekarang, mantan tentara manusia yang ditransfer kesadarannya secara penuh ke tubuh Na'vi. Jack menggantikan Eitukan, ayah mertuanya atau ayahnya Neytiri yang meninggal karena serangan pasukan RDA di hutan tempat mereka tinggal. Berikutnya ada suku Metkayina, suku air dari Na'vi yang tinggal di pantai Pandora. Suku ini dipimpin sama kepala suku bernama Tonowari dan istrinya Ronald yang jadi sahik atau penasehat spiritual buat suku Metkayina. Mereka juga adalah ayah dan ibu dari 3 anak, yaitu Aonung, penerus Tonowari sebagai pemimpin suku dan hunter dari Metkayina, si Rhea, anak perempuannya, dan juga seorang bayi yang masih belum dikenal namanya. Nah, kalau suku Omaticaya biasanya tinggal di rumah pohon di hutan Pandora, suku Metkayina justru mendirikan rumah-rumahnya di sela-sela akar pohon bakau raksasa yang dikenal sebagai Marui. Kehidupan suku Metkayina ini sangat bergantung kepada laut. Bahkan ketika seorang bayi Metkayina lahir, dia akan langsung dibiarkan berenang bersama makhluk Tulkun supaya dari kecil mereka bisa hidup terbiasa dengan air. Selain cara hidup mereka yang berbeda, suku Metkayina juga punya fisik yang berbeda dibanding suku Omaticaya. Dimana di sini terlihat suku Metkayina punya kulit yang lebih pucat atau biru muda dibanding suku Omaticaya yang punya warna kulit biru gelap. Suku Metkayina ini juga punya iris mata berwarna biru, tidak seperti suku Omaticaya yang punya iris mata berwarna kuning. Dimana ciri fisik ini sepertinya disebabkan karena suku Metkayina lebih sering hidup di air, sehingga lama-kelamaan fisik mereka juga ikut berubah menyesuaikan warna laut. Salah satu yang menarik juga dari suku Metkayina adalah tato yang ada di tubuh mereka yang di sini punya makna masing-masing. Seperti tato di bagian dada yang menyimbolkan kalau mereka sering melakukan kegiatan di daerah pesisir. Lalu tato di lengan menyimbolkan bahwa mereka sering beraktivitas di laut dalam dan mereka juga adalah seorang pemburu laut. Dan tato di wajah yang menyimbolkan kalau mereka adalah seorang kepala suku. Dimana ini terinspirasi dari tato wajah tradisional yang dimiliki sama pemimpin dari suku Maori yang tinggal di Selandia Baru dan Kepulauan Pasifik. Suku Metkayina juga sangat bersahabat dan punya hubungan khusus dengan makhluk seperti paus yang punya kecerdasan tinggi bernama Tulkun. Suku Metkayina juga punya tunggangan, yaitu Ilus, makhluk yang mirip Plesiosaurus yang biasa digunakan untuk menjelajah lautan. Juga ada Skimwing atau Surak, makhluk yang punya moncong kayak buaya dan tubuh kayak ikan terbang. Ini biasanya dipakai sama pemburu dari suku Metkayina untuk berburu dan berperang. Seperti yang kita tahu, suku Omaticaya punya ritual kedewasaan dengan melakukan bonding dengan Mountain Bashe. Suku Metkayina juga punya hal serupa. Ketika seorang Metkayina sudah mulai beranjak dewasa, mereka juga akan mengikuti ritual kedewasaan. Ini mengharuskan dia untuk melakukan bonding dengan makhluk Skimwing, di mana siapapun yang lulus dari ritual ini bakal dianugerahi sama pakaian, manik-manik khusus, dan juga bisa memilih tato pertama mereka.
Film ini sendiri bakal berfokus ke Jack dan juga keluarganya, dimana dari perkawinannya dengan Neytiri, dia punya 3 anak kandung, yaitu Neteyam, putra tertua yang bakal jadi penerus bapaknya sebagai leader dari suku Omaticaya. Yang kedua ada Loak, anak laki-laki kedua dari Jack yang jadi satu-satunya anak kandung Jack yang mewarisi DNA manusianya Jack. Secara tubuh Na'vi Jack sendiri adalah hasil modifikasi dari program Avatar yang dijalankan RDA, yang mana ini membuat Loak punya ciri fisik seperti manusia dengan punya 5 jari dan juga alis tebal. Padahal bangsa Na'vi sendiri dikenal cuma punya 4 jari dan juga nggak punya alis di kepala mereka. Nah, ini yang membuat Loak akhirnya jadi dikucilkan dari suku Omaticaya dan dianggap sebagai orang buangan, karena orang-orang suku Omaticaya nggak suka dengan dia yang merupakan setengah manusia, setengah Na'vi. Loak sendiri di film ini diceritakan punya love interest, yaitu si Rhea, anak dari kepala suku Metkayina, yang di sini menerima Loak apa adanya meskipun dia adalah orang buangan dari sukunya. Dan anak terakhirnya Jack adalah Tuktiri atau biasa dipanggil Tuk, anak perempuan Jack yang berusia 8 tahun yang paling muda di antara saudara-saudaranya. Selain anak kandung, Jack dan Neytiri juga punya anak adopsi, yaitu Kiri, seorang gadis Na'vi yang sama kayak Loak, punya ciri-ciri seperti manusia. Kiri dikenal punya hubungan yang dalam dengan Eywa, dewinya bangsa Na'vi, yang juga somehow punya koneksi dengan Dr. Grace Augustine yang kesadarannya udah jadi bagian dari Tree of Soul. Dan anak adopsi Jack yang kedua adalah seorang anak laki-laki bernama Miles Socorro alias Spider. Dia lahir di Hellgate, fasilitas dan base militer milik organisasi RDA di planet Pandora yang ditempati sebelumnya sama Jack. Nah, Miles adalah anak dari Pas Socorro, pilot pesawat dari pasukan RDA dan seorang pria yang juga tinggal di Hell's Gate. Pas sendiri adalah salah satu pilot pesawat yang gugur dalam serangan pasukan RDA ke Tree of Soul. Diceritakan Miles ini di akhir film Avatar pertama saat itu masih terlalu kecil untuk dikirim ke bumi dan gak punya siapa-siapa lagi. Dia akhirnya diadopsi sama seorang pria bernama McCosker. McCosker adalah kru dari Catherine Hale, pegawai RDA yang diperbolehkan sama Jack untuk tetap stay di Hell's Gate dan menjalankan basis operasi lama RDA untuk menjaga manusia yang masih tertinggal di Pandora. Seiring waktu, Miles jadi dekat sama anak-anaknya Jack dan bahkan udah dianggap Jack sebagai keluarganya sendiri. In the end, Jack kemudian mengadopsi Miles sebagai anaknya sendiri meskipun Neytiri nggak setuju dan nggak menganggap Miles sebagai bagian dari keluarganya. Karena Miles mengingatkan Neytiri sama manusia yang dulu sudah menghancurkan rumah dan juga membunuh ayahnya. Di keluarga Jack, Miles jadi sangat dekat dengan Kiri yang juga jadi anak adopsi, dimana Kiri bahkan punya julukan sendiri buat Miles yang dipanggil sebagai Monkey Boy. Film ini seperti yang udah gue mention tadi itu mengambil set waktu 15 tahun setelah film pertamanya yang menceritakan bagaimana kelompok RDA di bumi kembali untuk menginvasi Pandora dipimpin sama kepala keamanan RDA bernama General Francis Ardmore. Di film Avatar pertama kita udah diintroduce dengan koloni dan markas manusia yaitu RDA ASC-01 alias Hellgate yang berada di wilayah hutan Pandora. Nah ternyata diam-diam manusia punya markas yang jauh lebih besar bernama Bridgehead yang adalah koloni awal manusia di planet Pandora jauh sebelum terbentuknya Hell's Gate yang juga digunakan sama RDA untuk mengeruk sumber daya dari Laut Pandora. Bridgehead sendiri punya bentuk seperti sebuah kota besar di atas laut yang dilengkapi dengan pertahanan yang kuat dan juga senjata yang canggih. Bridgehead juga punya sebuah pabrik khusus yang difungsikan untuk mencetak berbagai komponen canggih yang digunakan RDA untuk membuat kendaraan, peralatan, senjata, dan juga robot tempur. Nah, Bridgeheads inilah yang bakal digunakan sama kelompok RDA sebagai base utama untuk mengeksploitasi sumber daya Pandora dan juga melawan bangsa Na'vi yang jadi musuh manusia. Selain punya markas Bridgehead, kelompok RDA juga punya pasukan baru yang bakal menjalani misi mereka. Kelompok ini adalah Recombinant, pasukan klon Avatar Na'vi yang memiliki kesadaran dari para prajurit RDA yang tewas di pertempuran sebelumnya. Termasuk Kolonel Miles Quaritch dan bawahannya Layli yang di sini kesadarannya bisa hidup kembali di dalam tubuh Na'vi. So basically, film ini kita bakal ngelihat bagaimana Jack dan keluarganya akan membujuk dan bekerja sama dengan suku Na'vi yang lain termasuk suku Metkayina untuk bisa bersatu melawan pasukan RDA yang baru. Dimana dalam prosesnya Jack juga akan terus berusaha menjaga Neytiri dan anak-anaknya supaya bisa tetap aman dari RDA. Movie and Comic Recommendation. Nah, biar kalian makin paham sama filmnya, kalian bisa tonton film Avatar pertama tentunya. Lewat film ini kalian bisa tahu atau bakal dikasih penjelasan lengkap soal para karakter dan kelompok yang akan muncul kembali di film Avatar 2 seperti Jack, Neytiri, dan RDA. Dan film ini tentunya juga ngasih kita cerita yang men-set up background dari konflik yang bakal muncul di Avatar The Way of Water ini. Selain itu juga ada dua komik keluaran Dark Horse yang jadi prequel dari film Avatar The Way of Water, yaitu Avatar The Next Shadow dan Avatar The High Ground.
Nah, di Avatar The Next Shadow, kamu bakal diceritakan perjalanan Jack Sully sebagai pemimpin dari suku Omaticaya dan backstory dari Miles Socorro alias Spider. Sedangkan di komik Avatar The High Ground, kamu akan diceritakan soal bagaimana perjalanan hidup Jack dan keluarganya sampai Jack akhirnya harus menyiapkan bangsa Na'vi untuk menghadapi kembali pasukan RDA ke bumi yang di-lead sama General Francis Ardmore. Dimana konflik ini bakal lebih dalam dieksplor di film Avatar The Way of Water. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu soal film ini. Gue pengen tahu seberapa excited kalian sama film ini, dan kalau mau nobar guys, kita bakal ada nobar film Avatar The Way of Water di Jakarta, tepatnya di Cinepolis Plaza Semanggi hari Sabtu 17 Desember jam 14.45. Cara beli tiketnya bisa langsung di aplikasi pembelian tiket nonton online, tinggal samain aja lokasi, tanggal, hari, dan jamnya aja. Pokoknya yang jam tayang 14.45 itu khusus acara nobar kita. Nah, buat yang gak ikut nobar, mungkin kalian di luar kota, kalian bisa pakai kode promo diskon yang ini. Lumayan kan, dapat diskon 15.000 kalau kalian nonton film Avatar dan film-film lainnya di weekdays, dan berlaku untuk Cinepolis seluruh Indonesia. Dan kalau udah nonton, jangan spoiler guys di kolom komentar, tapi gue juga pengen tahu berapa skor kalian untuk film ini. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.